Salam gila bola. Tim nasional Brasil masih mencari seorang manajer baru, manajer yang tahu cara menang dan cara memaksimalkan skuad luar biasa yang dimiliki negara itu usai kekalahan mereka di Piala Dunia Qatar. Nama-nama seperti Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Jose Mourinho, sampai Zinedine Zidane masuk ke dalam daftar target. Pertanyaannya adalah, mau nggak para pemain Brasil ditangani oleh pelatih yang bukan orang Brasil? Apakah ego mereka tidak terganggu juara dunia 5 kali dilatih oleh seseorang yang bukan pribumi Brasil? Klik dulu subscribe agar kami bertambah semangat. Tite mundur segera setelah kekalahan. Tite tidak menunggu sampai dia dipecat oleh PSSI-nya Brasil, segera hanya dalam hitungan menit setelah kekalahan adu penalti melawan Kroasia di perempat final Piala Dunia Qatar. Pelatih dengan nama lengkap Adenor Leonardo Bacci itu menyerahkan surat pengunduran dirinya. Sebagai akibatnya, Brasil kini harus mencari seorang pelatih baru untuk tim nasional mereka. Nama-nama terkenal didekati termasuk Carlo Ancelotti, pelatih Real Madrid, Pep Guardiola, manajer Manchester City, serta Jose Mourinho, pelatih AS Roma, dan Zinedine Zidane yang tengah menganggur. Jasa-jasa Tite bagi Brasil. Tite mengambil alih timnas Brasil dari tangan Dunga pada tahun 2016 saat Seleção dalam bahaya besar terancam gagal lolos ke putaran akhir Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tite yang saat itu masih berumur 56 tahun berhasil membawa Brasil lolos meskipun melalui tahap playoff kualifikasi CONMEBOL. Itu untuk pertama kalinya dalam sejarah Brasil harus menjalani playoff sebagai akibat dari performa buruk pada tahap awal kualifikasi Amerika Selatan di bawah pelatih Dunga. Di Rusia, Tite berhasil membawa Seleção sampai ke perempat final sebelum dihentikan oleh Belgia. Pada kualifikasi 2022, dia bahkan membawa Brasil memuncaki klasemen CONMEBOL tanpa satu kali pun kekalahan, menyebabkan optimisme besar di tanah airnya bahwa Brasil akan merebut gelar juara dunia ke-6 kalinya sepanjang sejarah. Hal itu gagal tercapai setelah Seleção main 1-1 selama 120 menit melawan Kroasia, dengan dua penendang penalti Seleção, Rodrigo dan Marquinhos, gagal menjalankan tugasnya. Ancelotti dan Guardiola sudah menolak. Segera setelah pengunduran dirinya, Tite kabarnya menghubungi langsung Carlo Ancelotti yang merupakan sahabatnya, guna memintanya mengambil alih tim nasional Brasil. Juga Pep Guardiola, pelatih Manchester City saat ini, dengan Guardiola secara halus menolak tawaran tersebut dengan cara memperpanjang kontraknya di Etihad sampai dengan 2026. Tetapi Ancelotti, manajer Real Madrid saat ini sepertinya terbuka untuk melakukan negosiasi ketika pertama kali dihubungi pada Oktober 2022. Ancelotti mungkin menahan diri untuk membuka negosiasi demi menghormati Tite yang memiliki hubungan baik dengannya. Tite pernah menghabiskan waktu 1 minggu penuh menonton pelatih Italia itu menangani Real Madrid pada tahun 2014 sebelum mengambil alih Corinthians dan membawa mereka meraih gelar juara yang mengesankan pada tahun berikutnya. Kedua manajer juga sering membicarakan perkembangan para pemain muda Brasil di skuad Real Madrid. Ancelotti memiliki kemampuan membujuk, mendorong, dan memotivasi para pemainnya, terbukti memiliki kesuksesan bersama para pemain Brasil seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Casemiro. Mourinho dan Zidane belum bersuara. Dari semua calon pelatih terkenal, Jose Mourinho dan Zinedine Zidane adalah dua orang yang belum mengeluarkan pernyataan menolak posisi tersebut. Mourinho memperoleh dukungan dari pemain Roma selain fakta bahwa sang pelatih Portugal mungkin merasa Roma kurang ambisius dan tidak cocok dengan karakternya. Zizou sementara itu memperoleh dukungan para pemain Brasil di Real Madrid karena dia menangani Los Blancos sampai dengan 2021 sebelum Ancelotti datang. Apakah Brasil mau terima pelatih asing? Brasil adalah juara dunia 5 kali. Apakah mereka mau menerima seseorang dari negara asing, mengajari mereka cara bermain bola dan menang? Ancelotti orang Italia, Guardiola orang Spanyol asal provinsi Catalonia yang memberontak, sementara itu Zidane orang Prancis. Mourinho asal Portugal memiliki bahasa yang sama dengan para pemain Brasil. Negara itu merupakan satu-satunya bekas jajahan Portugal dengan negara Amerika Selatan lainnya menggunakan bahasa Spanyol. Jadi secara komunikasi atau hambatan bahasa, Mourinho adalah satu-satunya orang yang paling tidak menemui kesulitan berbicara dengan para pemain Brasil.
Tetapi Mourinho dikenal dengan pendekatan negatifnya, menekankan pertahanan yang baik, bukan permainan menyerang seperti yang dipraktikkan Seleção selama ini. Mau fans Brasil melihat negaranya main bertahan dan mengandalkan serangan balik khas Mourinho? Daftar 4 pelatih yang paling realistis. Mempertimbangkan kontrak dengan gaji besar dari masing-masing pelatih itu di klubnya masing-masing, kecuali Zidane, maka sebenarnya hanya ada 4 nama yang paling realistis menjadi pelatih Brasil berikutnya. Mereka adalah Abel Ferreira, Renato Gaúcho, Dorival Junior, dan Fernando Diniz. Abel Ferreira orang Portugal, tetapi melatih Palmeiras di Brasil saat ini dan memiliki persentase kemenangan 57% lebih. Sudah merebut gelar juara Serie A Brasil 1 kali, Copa do Brasil, Copa Libertadores 2 kali, dan Recopa Sudamericana yang setara dengan Piala Super Eropa. Jika dirata-ratakan sejak pertama kali melatih Sporting Lisbon dan juga Braga di Portugal, maka persentase kemenangannya mencapai rata-rata 53% lebih. Renato Gaúcho saat ini melatih Grêmio di Brasil. 2 Copa do Brasil bersama 2 klub berbeda, Grêmio dan Fluminense, 1 Copa Libertadores, Recopa Sudamericana 1 kali, juga bersama Grêmio. Rata-rata kemenangannya mencapai hampir 48% saja dengan 65% lebih saat melatih Flamengo dan 50% saja saat ini di Grêmio. Dorival Junior, si kutu loncat, sudah melatih 25 klub berbeda, Flamengo, Palmeiras, Sao Paulo, Santos, dan Fluminense, dengan usianya mencapai 60 tahun pada saat ini. Dia pernah melatih Neymar dan Robinho di Santos, jadi tahu cara mengendalikan pemain-pemain dengan ego besar. Juga sudah pernah memenangkan semua trofi yang mungkin dimenangkannya. Salah satu kandidat terkuat jika nama-nama asing dihilangkan dari daftar calon pelatih Seleção. Persentase kemenangan Dorival Junior rata-rata 50% lebih dengan 2 klub terakhir, Ceará 61% dan Flamengo 60%. Sementara itu Fernando Diniz adalah yang paling muda, masih 48 tahun. Saat ini melatih Fluminense di Brasil, namun sudah menangani 17 klub berbeda antara lain Flamengo, Palmeiras, Sao Paulo, Santos, dan Fluminense. Dia dikenal karena permainan menyerang dan tiki-taka yang sangat menghibur. Pernah mencatatkan 17 pertandingan tidak terkalahkan bersama Sao Paulo antara September sampai Desember 2022. Kekurangan dari Fernando Diniz adalah belum pernah meraih trofi besar. Rata-rata persentase kemenangan juga paling rendah, hanya 44% dari 17 klub berbeda. Namun terakhir kali di Fluminense saat ini mencapai 59%.